Tidak sesat. Yang penting namanya, atas nama Tidak siapa dia anatema. dibaptis? Tidak. Atas Jangan nama turunkan, siapa dia dibaptis? jangan turunkan, Kalian- jangan kalian turunkan, jangan upload chat turunkan. ini. Halo Immanuel. Ya, ini ada. Ya, salam. Silakan Pak. Salam, silakan dengan MP. Ya, atau salam. silakan. Iya. Apa ini? Saya bertanya atau saya ditanya ini? Ya, ada yang mau disampaikan, silakan. Iya, bagi saya sih ya apa yang apanya itu? Stikernya Yesus punya Tuhan ya. Garis miring Tuhan. Garis miring. Pilih opsi. Kalau saya sih Yesus punya Tuhan ya, tapi Tuhan besar Tuhan itu ya Allah Yahweh. Bisa juga Dia Yesus bukan- punya Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan huruf besar. Ya kan Yesus ini kan dia dapat nama Yesus itu kan dia manusia di dunia. Jadi memang secara hierarki ya. Ini kan kurios. Ya. Ini kan Yahweh. Ya kan? Kurios ini bisa kurios ini apakah Yesus punya Tuhan kurios, tapi Tuhan huruf besar ini juga bisa mengacu pada kurios, Pak. Kejadian 18 ayat 27. Oke, sekarang Oke. Yesus punya Tuhan, ya. Iya. Iya. Apakah Yesus bukan Tuhan huruf besar? Silakan. Kan saya orang Tritunggal ya, gitu ya. Salah berarti gini, cepat aja. Ini, Kalau kau orang jadi, Tritunggal, bagi sebentar. Kalau kau orang Tritunggal, prinsip ke Tritunggalan itu apa? Tiga tapi satu hakikat. Enggak, prinsipnya. Itu definisinya. Prinsipnya. Ya satu tetap, satu hakikat. Tuhan kita satu, tapi dia punya tiga pribadi. Enggak, prinsip. Ngerti ya? Dalam ajaran Tritunggal, prinsipnya tentang kesetaraan Allah. Tadi kau bicara tentang hierarki kan? Tritunggal itu mengajarkan tentang yang namanya ketritunggalan. Kau nggak bisa ngomong tentang hierarki. Otomatis hilang prinsipnya. Asasnya itu hilang. Jadi ini supaya kau ngerti ya. Jangan kau bilang Ya, saya Tritunggal, dapat tetapi itu, kau nggak saya ngerti dapat. prinsip. Oke, itu silakan. prinsip Pak Mata Pisau. Tapi secara fakta ketika Yesus ada di bumi, ada hierarki. Dia secara kan memang dia adalah Tuhan, tapi ketika Yesus turun ke bumi, dia menjadi manusia. Salah. Memang Tidak ada hierarkinya. gitu. Tapi tidak ingat, ada. tetap hakikatnya Dengarkan. adalah Tuhan. Dan satu hal ini, Tidak ada. Sebentar, saya kasih tahu Anda supaya jangan Anda berpikir tentang hierarki. Bu, cuman gini Dia Pak Mata mengambil Pisau, bagi saya- dengarkan ya. Ketika Anda berpikir bahwa dia merendahkan dirinya jadi ada yang lebih tinggi, tidak. Contohnya gini, ketika anak Anda ada ya baru lahir, ya kan? Nah, Anda coba untuk cebokin dia. Apakah turun derajat Anda? Tidak. Tetapi Anda mengambil rupa seorang hamba, rupa seorang pembantu untuk menceboki anak Anda. Apakah turun derajat Anda? Tidak, Pak. Makanya Anda harus mengerti nih ketika waktu dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8, dia mau merendahkan dirinya. Dia yang mau merendahkan, Pak. Bukan karena dia itu rendah, tidak. Seperti Anda cebok anak Anda. Begitu Pak, Anda mau mengambil rupa seorang hamba, menceboki anak Anda, tetapi Anda bukan rendah. Itu supaya Anda mudah mengerti. Jadi tidak ada hierarki di situ, tetapi karena apa? Karena kasih. Allah itu kasih. Supaya Anda tahu, Anda pun mengasihi anak Anda, makanya Anda mau mengambil rupa seorang hamba, menceboki anak Anda karena kasih. Karena dia tidak bisa menceboki dirinya sendiri, Pak. Jadi bukan berarti bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Itu contoh yang mudah supaya Anda kalau Tritunggal jangan mengerti dengan konsep-konsep kebingungan yang orang-orang sampaikan. Supaya saya kasih tahu Anda langsung berpikir, mulailah untuk berpikir. Oh, Tritunggal itu apa? Prinsipnya adalah kesetaraan Allah. Jadi bagi saya bisa terima pandangan Pak Mata Pisau. Ya. Itu benar, saya setuju. Sekarang kan masalahnya kita sekarang mau berdiri di posisi pandangan mana. Kita setuju bahwa mereka ini Yesus dan Tuhan Allah itu sama, satu.
Tapi kan secara saya bilang ketika Yesus sudah turun ke bumi, Ini belum dia ngerti menjadi juga. manusia. Belum Jadi ngerti maksud juga saya tadi. begini, secara hakikat dia tetap sama, tapi ketika dia sudah menjadi manusia, ada penugasan, ada Anda status, nggak ngerti ada lagi, nggak status ngerti lagi. gitu, yang Sebentar, baru sebentar, bahwa sebentar. Yesus Sebentar, berkomunikasi dengarkan. dengan Bapaknya yang Apakah- bisa dibilang Tuhan atas dia dulu. Dengarkan. Karena dia Dengarkan. manusia pada waktu itu. Oke. Dengarkan. Tadi Anda ngerti nggak analogi saya? Nggak nangkap juga? Iya ngerti. Saya terima itu. Itu intinya, Pak Mata Pisau melihat Nah, dari segi hakikat. jangan lagi dari bukan segi segi hakikat, hakikat. tapi dari segi Bukan, tugas. dengarkan. Tugas Yesus Anda waktu tadi di bumi. mendefinisikan bahwa sebentar. Tadi dibilang tugas, ya kan? Itu tentang peran. Tidak ada, Allah itu tidak bisa turun langsung, maka dunia ini hancur. Makanya firman-Nya menjadi manusia. Tetapi apakah firman itu lebih rendah? Tidak, Pak. Iya, itu Tidak kita setuju. ada yang lebih Setuju rendah, saya. tidak ada yang. Tidak. Makanya jangan lagi kalau Anda bernarasi membuat orang kebingungan bahwa ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Bapak menghormati anak, anak menghormati Bapak. Supaya kita ini jangan bingung, Pak. Anda juga harus punya prinsip bahwa tentang Tritunggal adalah kesetaraan Allah. Ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalau enggak Anda akan jadi Muslim. Muslim itu datang kenapa? Untuk membantah bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Makanya dalam surah Jin dikatakan Allah itu tidak beranak, tidak mempunyai istri dan tidak mempunyai anak. Muslim itu datang untuk membantah kekristenan. Begitu juga ajaran-ajaran baru, Unitarian, kemudian ada dari yang pertama tuh Arianisme, Unitarian, dan juga ada saksi Yehova saat ini yang berkembang, itu juga mau mengatakan Bapa lebih tinggi daripada anak. Atau Bapa itu lebih yang namanya punya Tuhan, punya yang kekuasaan, anak tidak punya. Tidak, yang menjadikan dunia ini adalah Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 10. Saya kira itu yang Anda harus mengerti, Pak. Jadi pola pikir Anda dirubah, prinsip Anda itu jangan dilepas. Kalau Anda punya prinsip tentang kesetaraan Allah, maka Anda tidak boleh yang namanya keluar dari prinsip. Ya, orang membuat hukum tidak keluar dari asas, equality before the law. Makanya ada pembuatan undang-undang tidak akan keluar dari yang namanya asas. Paham ya Pak ya? Ketika DPR membuat undang-undang, dia akan tidak keluar dari yang namanya asas, yaitu tentang kesetaraan. Gitu Pak. Oke? Paham ya Pak ya? Jadi jangan narasi liar lagi. Iyalah, oke. Paham ya Pak ya? Jadi bagi saya itu aja. Pada intinya, selagi orang itu mengakui Yesus itu adalah Tuhan, itu nggak sesat. Cuman kalau dia tambahkan ya ada diksi baru Yesus punya Tuhan, tapi harus ditanya Yesus Tuhan nggak bagi kamu? Ya Tuhan. Kalau dia masih Tuhan itu nggak sesat. Cuman hanya kalau dia bilang Yesus punya Tuhan, Yesus Tuhan dan punya Tuhan, saya rasa belum bisa dikategorikan sesat. Karena karena gini di Alkitab sebentar Pak. Dwi natur Yesus sebagai manusia dan Tuhan. Jadi Pak, dengarkan Yesus saya. punya Tuhan pun masih bisa dibenarkan. Pak, dengarkan saya ya. Kalau orang tidak mengerti tentang ketuhanan, dia tidak belajar, ya, saya kira itu Tuhan melihat hati. Tetapi kalau Anda memahami dan mengerti, kemudian Anda mengajar salah, itu antikristus. 1 Yohanes 4 ayat 3. Ya, roh yang mengatakan Yesus itu tidak berasal dari Allah, maka roh itu adalah roh antikristus. Jadi hati-hati Pak. Stop dulu. Ya, saya tidak kan saya bilang selagi orang itu makanya tadi Yesus jangan dibilang Tuhan, sesat. Tidak ada sesat. Tapi ketika Yesus yang Tuhan punya Tuhan itu belum tentu sesat karena fakta di Alkitab pun menceritakan itu gitu. Tapi intinya Yesus adalah Tuhan dan jika dilanjutkan Yesus punya Tuhan pun bagi saya itu belum sesat selagi dia mengaku Yesus punya Tuhan. Ini kan hanya pemahaman kita aja nih Yesus punya Tuhan atau tidak. Ya itu makanya Anda tidak belajar. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Gini. Selagi dia itu prinsipnya dia tidak sesat. Itu. Oke, Anda tahu tidak sesat dari mana? Ya karena dia mengakui Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Tinggal ada diksi baru Yesus punya Tuhan. Itu kan masalah persepsi kita aja dulu.
Masalah Oke, gimana itu? pandangan yang Gimana? berbeda-beda, Coba, sudut coba. pandang yang berbeda. Pandangan yang gimana? Tapi dasar Coba yang gimana? benar adalah Yesus adalah Tuhan. Mana? Iya, Itu kita apa setuju. pemahamanmu? Coba kau jelaskan pemahamanmu. Yesus punya Tuhan yang tidak sesat itu seperti apa? Coba. Ya, Yesus punya Tuhan yang tidak sesat adalah ketika dia mengaku Yesus adalah Tuhan, ya dia tetap Tuhan. Dia tetap juru selamat. Tapi diksi perkata nama Yesus itu kan diberikan ketika dia jadi manusia. Nah, jadi akhirnya mungkin ada Ini orang gimana memandang sih? Yesus Sebentar. sebagai manusia. Yesus sebagai manusia Ini kok- otomatis ketika Ya, dilihat di nggak- Alkitab tunggu, dia woi, berdoa woi. kepada Bapa, dia berkomunikasi ke Bapa, dia melakukan tugas yang dikirim kepada ini Bapa. gimana? Wajar orang itu menilai Kebanyakan Yesus nonton punya Ebis Tuhan. kayak gini nih. Aduh. Nah, itu gitu loh. Intinya gini lah, Gini. saya nggak mau panjang polemik. Selagi orang itu mengatakan Yesus adalah Anda Tuhan yang dan membuat juru selamatnya, kesesatan. itu belum sesat. Tapi kalau Belum sesat. dilanjutkan Oke, Yesus gimana? punya Anda Tuhan, itu coba masih- jelaskan yang belum itu masih- sesatnya. Coba jelaskan yang belum sesatnya di mana? Coba. Karena Yesus adalah Tuhan bagi dia, masih tetap Tuhan bagi dia dan juru selamat. Oke. Tuhan atau Yesus Tuhan? punya Tuhan sesat atau tidak? Tidak. Selagi Tidak. dia mengaku Kenapa Yesus Anda adalah mengatakan? Tuhan. Coba. Nih, dengarkan ya. Dengarkan saya Ya, ya, Pak gini ya. dulu Pak Mata Ya, Pisau. sebentar. Sedangkan SEC, kalian Sebentar, akan menyamakan ya, dengan oh. SEC. SEC tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Jadi jangan disamakan. Ini Orang ini yang sakit. percaya Yesus Sebentar, tidak saya Tuhan, jelaskan. SEC. Berbeda. Saya jelaskan, Pak. Oke. Dengarkan. Oke. Ya. Ketika Anda mengatakan Yesus itu punya Tuhan, artinya Anda punya Tuhan yang jadi hamba Tuhan. Benar nggak? Benar, Yesus kan nabi juga. Dia kan berkata, aku mengerjakan pekerjaan Bapa. Sebentar, sampai sekarang Yesus punya Tuhan. Iya, iya. Karena di Yohanes Nah, juga, ini Pak. berarti kau menyembah Karena di surga menyembah pun Tuhan nanti yang ada jadi 3 hamba. saksi loh. Ada Kau 3 menyembah yang pribadi namanya di surga. Tuhan yang jadi hamba di situ. Tuhan ini kan bisa jadi Tuhan. Saya tanya, kau menyembah Tuhan yang jadi hamba Tuhan kan sampai saat ini? Hambanya Tuhan Yahweh ya, Elohim ya. Iya. Bisa, nggak Oh, masalah. kau budak kan? Berarti Ya. kau bukan yang penting namanya Yesus itu adalah Tuhan dan umat juru selamat budak. saya. Nggak bisa yang penting. Karena itu kau sudah bicara, makanya tadi ku katakan, ketika kau ngomong tentang Tritunggal, kau nggak ngerti tentang prinsip Tritunggal. Tetapi kau bilang kau Tritunggal. Kau salah. Prinsip Tritunggal adalah kesetaraan Allah. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih hakikat tinggi. mereka Makanya setara, jangan narasi. Bang. Itu kan aduh Pak ini Immanuel, Secara susah. saya hakikat pengen mereka tanya dulu. setara, tapi secara Pak Immanuel, tugas. saya pengen tanya dulu Pak Immanuel. Saya pengen, Iya. karena Tritunggal variannya aneh ya. Dalam artinya gini ya. Yesus punya Tuhan, Pak Immanuel pilih Tuhan huruf besar. Berarti Yesus Iya. punya Tuhan huruf besar ini ya. Iya. Sang Putra itu Tuhan atau enggak? Tuhan juga. Tuhan. Nah, Bapak udah nonton kemarin debat kiamat? Saya nggak nonton. Orang-orang seperti ini itu biasanya hanya fokus kepada teori, gitu. Sedangkan saya ini Saya nggak mau menghakimi, Saya kalian yang itu menyimak. berusaha Nyimak baik-baik. untuk supaya kita itu fokus kepada melakukan perintah, bukan kepada fokus mengenal susunan. Gini contohnya ini ya. Saya kasih contoh lah, pakai bahasa-bahasa sederhana. Kita punya bos. Misal kita punya bos, kita karyawan semua nih. Saya itu menekankan supaya kita ini fokus melakukan perintah bos, bukan fokus ngelihat berapa kancing baju bos, terus nomor sepatunya berapa. Kalau nanti kita hitung kancingnya, kalau jumlah kancingnya 7 pas masuk surga, bukan gitu. Bukan gitu. Jadi saya menekankan begini, karena hal-hal yang ilahi, terus terang ya gini, hal-hal yang ilahi itu tidak kita ketahui dengan pasti. Ya tapi bro kok udah bikin teologi sendiri gitu. Yang mana itu teologi sendirinya? Oke. Tadi kan YHWH kan sang Bapa saja. Mau dikoreksi nggak itu? Oke, baik. Nah, Kalau coba misalnya- kalau mau dikoreksi silakan, saya kasih waktu untuk dikoreksi. Soalnya tadi saya sudah tanyakan. YHWH itu apakah hanya sang Bapa? Sang anak itu disebut anak YHWH.
Ya, Roh Kudus berarti Roh YHWH kan begitu. Coba itu mau dikoreksi atau bagaimana? Silakan. Yang dikoreksi itu yang ini, sabar. Wait. Ya, kalau hal-hal begitu, Yang ini ya poinnya itu ya. pertama-tama kita ini nggak ngerti hal-hal yang kosmik begitu kan. Dan juga yang ditekankan dalam Alkitab itu bukanlah orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, gitu. Melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi saya lebih senang itu fokus kita itu apakah kita harus melakukan perintah Bapa di surga atau perintahnya Allah. Saya fokus ke situ gitu. Oke. Jadi gini bro, ini lagi bahas tentang ajaran kekristenan. Nah kalau mau melakukan kebaikan, yaitu melakukan kebaikan gitu loh. Apakah mungkin? Bukan melakukan kebaikan. Gini. Dengarkan dulu. Sebentar, jangan salah. Saya nggak bilang melakukan kebaikan loh. Melakukan perintah Tuhan Yesus atau melakukan perintah Tuhan Muhammad, gitu loh. Itu yang kita fokuskan. Nah, cuman ketika saya mengatakan Tuhan Yesus, langsung tiba-tiba saya jadi saksi Yehova. Makanya itu yang mau saya bahas di sini, Pak. Gitu loh. Maksudnya saya mau pastikan dulu nih, menurut pandangan Bu Edis, yang YHWH itu apakah sang Bapa saja atau ada 3 YHWH atau bagaimana? YHWH itu tentu saja yang merujuk kepada pribadi Bapa di surga. Berarti Yesus Kristus itu anak YHWH. Ya. Mantap. Sang Mesias. Selesai. Oke, mantap. Arti dari YHWH apa, bro? Arti dari YHWH itu sebenarnya kalau misalnya penelusuran saya, arti dari YHWH itu sebenarnya artinya banyak. Dia bukan hanya satu saja. Dia punya banyak nama gitu. Seperti dia bisa yang maha ada, dia yang tetap akan ada gitu. Cuman dia juga ya, berarti bagus. Berarti kalau yang maha ada dan berdaulat itu hanya sang Bapa. Berarti sang Anak dan sang Roh Kudus kan bukan YHWH kan, hanya sang Bapa, betul nggak? Tadi bro mengakui. Oh tidak dong. Karena ketika kita berkata sang anak ini maksudnya mana, setelah dilahirkan atau sebelum dilahirkan? Karena setelah dilahirkan itu beda. Itu clear ya. Perdebatan dengan kiamat itu sebenarnya udah clear. Itu udah clear. Tergantung kembali pada kalian. Gitu Pak Immanuel. Betul. Jadi belajar segala sesuatu Pak. Nggak usah yang kembali kepada ajaran gereja. Iya betul. Jadi kalau nggak ngerti sebentar, tadi Anda bilang kalau Tuhan punya Tuhan itu sudah tidak kesetaraan lagi. Anda akan bingung sampai hari ini Yesus menjadi hamba, Anda akan menyembah hamba karena Yesus punya Tuhan. Makanya jangan ngajar kalau nggak ngerti, tanya supaya mulai berpikir. Jadi kalau kita bilang kesesatan, ya ada orang yang mengajari Injil yang lain, Yesus bukan berasal dari Allah, itu antikristus. Jelas Pak. Baca 1 Yohanes 4 ayat 3 tuh. Supaya ngerti Pak. Nggak gini, kita berdasarkan Alkitab, jangan Pak MP, kita nggak bahas Edis ya, tapi kan kita fokus kepada topik Yesus punya Tuhan. Dalam arti begini, karena Yesus ini kan sudah, nama Yesus itu diberikan ketika Allah yang menginkarnasi dirinya menjadi manusia. Anda ini. Dan Yesus ini punya dua natur, manusia dan Tuhan. Jadi otomatis yang tadi sudah clear sih Yesus dengan kiamat Tuhan. Itu kalau kita nggak ngerti yang dimaksudkan kiamat, udah gini aja saya sih, Pak. Mungkin closing saya gini. Yang bagi dimaksud saya yang debat kiamat, pertanyaan kiamat itu betul-betul fundamentalis loh Pak. Prinsipil banget itu dalam kekristenan. Prinsip Tritunggal adalah satu hakikat, punya 3 pribadi. Nah, dalam hubungan 3 pribadi ini terjadilah dia punya Tuhan. Dalam hubungan 3 pribadi ya, bisa tapi hakikat tetap satu. Ya, Oke.
Sebentar. Sebentar, pertanyaan saya. Tapi dalam Sebentar, hubungan pribadi ini terjadilah punya Tuhan sebagai hamba, itu bisa saja. Seperti saya sebagai bapak. Pertanyaan saya, Pak. Sebagai Allah anak dari Bapa, orang tua Allah saya. Bapa. Sebentar. Allah Bapa punya Tuhan nggak? Kok Allah Bapa punya Tuhan? Ya enggak lah. Allah Bapa Anda kan baca Tuhan. Ibrani. Sebentar. Anda baca Ibrani 1. Catat ini, Pak, supaya Anda baca, jangan Anda bingung nih. Ibrani 1 ayat 8 sampai 10. Baca ya. Oh, buka dah. Supaya jangan bingung-bingung. Ya Oke. kalau Allah Buka ya, Pak. Oke, kita sesuaikan Oke, konteks. buka. Kita ngerti. Kita baca. Baca dulu nih, Pak. Baca. Baca dulu nih, Pak. Iya. Baca dulu, Pak. Iya. Bapak, baca. Tatamu ya Allah. Mana nih? Oke, siapa yang ngomong nih? Tatamu ya Siapa yang ngomong, Allah. Pak? Geser dikit Untuk RK ini. seterusnya dan selamanya. Oke, saya tahu Enggak, ya. itu Ini siapa yang ngomong, Pak? Itu coba dari atas. Tetapi tentang anak, iya berarti Yesus. Ya, Siapa yang ngomong? Yesus ya. Aduh, Wanes. Tetapi tentang anak, Yang bicara itu ya siapa? kan ini Aduh, yang bicara ini siapa, Pak? saya belum baca lengkap ya Sang prekodnya. Bapa. Sang Bapa berbicara kepada sang anak. Sang Bapa bilang apa kepada sang anak? Oh itu penafsiranmu. Bukan penafsiran saya, Pak. Berarti kamu Ini wandres ajaran lah, Bapak-bapak masa gereja Bapak ada di bicara saya. Bapak. Ini Sang bicara Bapa Tritunggal. berbicara, Pribadi Sang Bapa, anak berbicara tahtamu kepada ya pribadi Allah. Bapaknya. Tapi Ayat ingat 10-nya mereka yang tetap jelas, satu Pak. hakikat. Dan pada mulanya ya, Tuhan. siapa yang ngomong kepada Iya, bahwa sang anak ini adalah Tuhan? betul. Ngerti saya maksud kalian. Tapi Saya bagi tanya, saya siapa yang ngomong ini bahwa adalah perwujudan gini, Pak. Tritunggal. Siapa yang hubungan ngomong? Tritunggal Kita clearkan mereka. dulu, Pak. Siapa yang ngomong kalau sang anak ini adalah Tuhan, Pak? Bapak mungkin ya. Bapak ngomong bahwa sang Ya. anak adalah Tuhan. Berarti Ya. sang Bapak punya Tuhan. Kalau dalam konteksnya itu mereka ngomong hubungan pribadi, tiga pribadi itu. Relasi. Relasi. Nah, sekarang Pak, kalau sang anak punya Tuhan, berarti Iya. sang Bapak juga punya Tuhan, toh? Betul? Ya bisa, karena mereka hakikatnya Nah, satu tadi kok. kenapa Bapak bilang nggak bisa ketika dengan mata pisau? Oke lah, dalam konteks itu, dalam konteks yang ayat ini ya. Dalam konteks ayat ini ya, atau bisa juga karena kan mereka hakikat. Bapak punya Tuhan Yesus. Makanya belajar. Mereka satu. Pak. Enggak. Pak. Intinya Pak. beginilah. Pak. Kalian terlalu Nggak ada mengkotak-kotakkan. intinya. Saya nggak Gini, setuju kalian mengkotakkan pandangan saya kalian dan nggak menyesatkan mengkotak-kotakan. orang. Loh, Dan Anda menyesatkan tadi baca orang. Alkitab. Padahal Woi, bagi Anda saya, baca Alkitab, Injil Anda adalah menolak apa? Alkitab. Bagi saya Injil Anda adalah menolak apa? Alkitab. Yesus Anda datang sebagai menolak Tuhan Alkitab. dan juru selamat. Ketika orang itu masih Anda mengakui menolak Yesus Alkitab ketika kita adalah membaca Tuhan dan juru Alkitab. selamat, Tadi kau jangan tidak cepat-cepat mengatakan kau Yesus punya sesatkan. Tuhan. Hanya gara-gara Loh. penambahan kalimat Yesus punya Tuhan. Kau yang Jangan sesat, Pak. kalian menyesatkan orang selagi dia mengaku Loh, kau Yesus sesat adalah tadi. Tuhan dan juru Nggak selamat. nggak gitu. Dia belum sesat. Loh, Hanya sekarang saya gara-gara tanya, orang Yesus punya Tuhan. belum Bapak tentu punya dia Tuhan sesat. nggak? Bapak punya Tuhan nggak? Saya tanya. Bisa, karena Yesus, karena Saya mereka tanya. satu pribadi. Oke. Kalau gitu, kalau orang Satu tidak hakikat, mengakui sorry. bahwa Yesus punya Tuhan, Bapak punya Tuhan, itu sesat nggak? Inti kesesatan di Kristen adalah mulai. orang itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Salah, Meskipun dia Pak. di- meskipun dia dibaptis pakai bendera, ribut Pak. punya Yesus punya Tuhan. Pak Immanuel, Bapak punya Tuhan. coba. Itu Coba. bukan Ya, Pak Immanuel poin dengar dulu, Pak kesesatan Immanuel. Kristen. Ya, Karena Pak memang Immanuel dengar ada dulu, Pak. fakta, ada Pak, fakta Pak relasi Immanuel dengar dulu, Pak. tiga pribadi itu yang Iya, Pak. berinteraksi. Bapak dengar dulu, Pak. Itu yang Pak, menjadi Dengar saya dulu abu-abu ngomong, Pak, boleh, penafsiran. Pak. Oke, lanjut. Bapak, dengar saya omong dulu, Bapak. Ya, Lanjut. jadi gini, Bapak. Dengar dulu gini, Pak. Ya. Jadi ketika demikian, Pak, ya. Walaupun dia mengaku Yesus Tuhan ya, Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Ya. Meneladani Yesus tidak sesat. Tidak sesat. Dia bingung. Intinya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru Aduh, turun selamat. aja, Rka. Oke. Udah, Dan turun aja. setelah Nggak itu, ngerti dia. Bapak dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan dia dibaptis pakai bendera. Kalian tidak sesat. kalian nambah-nambah diksi lagi bapak. Enggak, dia walaupun dia Kita menerima fokus Yesus sebagai kan Tuhan dan juru topik selamat, kalian lalu dia Yesus punya dibaptis pakai Tuhan. bendera itu tidak sesat, Pak. Saya tanya. Belum nggak nangkap saya.
Walaupun dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia dibaptis pakai bendera, itu sesat atau tidak? Tapi dia meneladani Yesus, hidup kudus. Tapi dia dibaptis pakai bendera, sesat gak? Pakai bendera, tapi dia nyebutkan nggak di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus? Tergantung lah itu. Meskipun pakai bendera, Bapa, Putra dan Roh Kudus, tidak sesat. Yang penting namanya, atas nama Tidak siapa dia anatema. dibaptis? Tidak. Atas nama siapa dia dibaptis? Kalian apologet ini jangan menimbulkan masalah baru. Kamu sudah tersesat. Menambah semua bidat wacana-wacana kalian. Maaf, saya bilang baru. kalian bidat. Yesus kan udah bilang, baptis mereka dalam nama Allah. Nama siapa? Meskipun dulu? pakai bendera. Nama Bidat kau. siapa dulu? Itu yang penting. Kalau mau pakai bendera, Bodoh. mau pakai Ini gara-gara Tolol. gara-gara Edistarian kebanyakan nonton Edistarian kayak gini nih. Atas nama siapa? Ini gara-gara Edistarian ini banyak yang nggak ngerti lagi, nggak mau ke gereja lagi. Mereka mau pemahaman sendiri sekarang. Sok mau ngajarin orang, padahal yang kita sampaikan itu dalilnya dalam Alkitab. Makanya teman-teman semua, jangan mengkultuskan manusia. Kalau mau kembali kepada Alkitab, maka Alkitab itu bersumber daripada gereja juga. Ya, gereja itu bersumber dari para bapak-bapak gereja, kemudian dari rasul. Rasul itu dari mana? Dari Tuhan Yesus. Jadi kembali kepada gereja masing-masing. Kalau kalian mendengar yang namanya hal-hal pengkultusan kepada manusia seperti ini, ya hidupnya jadi bingung, ditanya sok pintar. Itu yang jadi masalah Pak Immanuel. Itu adalah salah satu contoh. Teman-teman kembalilah tanya kepada gereja, romo, pastor, pendeta, silahkan supaya teman-teman ngerti. Jangan seolah-olah kalian mulai lagi, oh ajaran kalian ini apologetika ini membuat kita jadi bingung. Kau yang bingung. Kau bingung bukannya kau bertanya kepada para pendeta, kau malah menjudge kami. Sedangkan kami ini sedang yang namanya mempertahankan ajaran Kristus. Kau justru yang menghakimi kami. Kalian para apologet itu yang suka membingungkan orang. Kau sendiri yang bingung, kau tidak bertanya kepada pendeta. Ya, saya kira tolong kembali kepada gereja masing-masing, siapapun itu. Ya, mau apapun itu kembali bertanya kepada gereja supaya jangan bingung kalian. Jangan kalian juga mengatakan para apologet ini adalah yang membuat polemik sehingga menyesatkan orang. Tanya kepada gereja. Oke, saya kira demikian. Thank you. Oke, thank you. Nih, Saya juga baca ada lagi? lobet lampu padam di sini. Udah nggak ada, Oke, udah. thank you brother. Ya, God bless selalu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, boleh. Padam Yuk, mati thank you hidup bro. kelap-kelip Tuhan. terus nih. Tuhan memberkati. Mati hidup terus ini dari tadi, jeglek-jeglek itu tidak jelas ini saya pulang.